Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik, di video kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang past tense interrogative question. Nah, ini materi untuk kelas 8 tahun pelajaran 2024-2025 semester 2, khususnya bagi siswa-siswi saya di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Hulu Sungai Selatan. Baik, langsung saja materi kali ini akan kita bahas secara runtut tentang bagaimana membuat interrogative question dengan menggunakan past tense. Silahkan disimak. Oke, past tense interrogative question. Definisi: saat kita membicarakan kejadian masa lalu, kita bisa mengumpulkan detailnya dengan mengajukan pertanyaan. Nah, bertanya dapat dilakukan dengan pertanyaan interrogatif ya. Jadi nama kalimatnya adalah interrogatif. Biasanya pertanyaan itu jawabannya adalah ya atau tidak. Atau kita bisa bertanya dengan menggunakan WH. Apa itu WH? Yakni 5W 1H ya. Biasanya interrogative question dengan menggunakan past tense itu ada 3 kata bantu yang bisa kita gunakan, yakni did, was, dan were. Digunakan untuk menanyakan pertanyaan ya atau tidak yang berkaitan dengan peristiwa di masa lampau. Cara lain untuk menanyakan rincian kejadian masa lalu adalah dengan menggunakan WH. Pada bagian ini kita akan fokus pada 5 pertanyaan. Apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi fokus ke situ saja ya, anak-anak sekalian. Jadi ingat tadi definisinya, interrogative question adalah kalimat pertanyaan yang mengumpulkan detail dengan mengajukan pertanyaan, baik itu pertanyaan dengan menggunakan 5W 1H atau pertanyaan yang menggunakan kata bantu did, was, atau were ya, anak-anak sekalian. Lanjut. Yang pertama kita bahas adalah yes no question. Nah, yes no question ini terbagi menjadi 2. Seperti yang sudah dibahas tadi, ada kata bantu did, was, dan were. Nah, yes no question ini terbagi menjadi 2. Ada yang menggunakan did dan ada yang menggunakan was atau were ya. Nah, kita fokus terlebih dahulu dengan yes no question dengan menggunakan did. Yes no question dengan menggunakan did adalah pertanyaan dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata kerja bantu did. Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yes atau no, di mana setiap pertanyaan selalu diawali dengan subjek dan setelahnya ada kata kerja. Nah, ini kuncinya ya anak-anak sekalian. Jadi jika ada kata kerja atau biasa kita sebut sebagai verb, nah verb pada kalimat tersebut, maka dia memakai did. Bentuknya past tense ya. Contoh, did you play hide and seek game when you were kid? Apa kamu bermain petak umpet ketika kamu kecil? Nah, jadi di sini ada subjek, ada verb, maka dia menggunakan did ya. Jadi ingat, jika ada subjek, ada verb, maka dia menggunakan did. Subjek kata kerja. Oke, lanjut. Rumusnya adalah did plus subjek plus verb. Ini rumus untuk interrogative question menggunakan past tense. Kemudian yes no question dengan menggunakan was dan were.
Nah, fast question dengan was dan where digunakan untuk membentuk pertanyaan dalam kalimat masa lampau atau past tense di mana pertanyaan ini selalu dimulai dengan to be atau kata bantu was atau where diikuti oleh subjek dan kemudian kata keterangan. Nah, jadi kata keterangan di sini sesudah subjek bukan kata kerja. Contoh misalnya cantik, tampan, marah, pendiam, di mana, di sini, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, was Mr. Yuda still in Bandung last week? Apakah Mr. Yuda tetap di Bandung minggu lalu? Atau were they in Iceland last January? Apakah mereka berada di Iceland Januari yang lalu? Jadi di sini dia memakai to be, was, dan were. Nah, jadi bukan kata kerja ya. Still kemudian in Iceland, bukan kata kerja. Jadi ingat, jika dia kata kerja dia menggunakan did, jika dia tidak kata kerja dia menggunakan was atau were. Mari memahami lebih mendalam. Seperti yang sudah dilihat pada materi, kita membahas past tense. Jika masih belum bisa memahami tentang past tense interrogative question, maka mari kita mulai dari yang namanya simple past tense. Ya, kalau tadi kan kalian pasti masih bingung kenapa ada was, kenapa ada were. Kemudian kalaunya did ya harus kata kerja. Kalau bisa sudah membedakan antara did dan was serta were, maka kalian sudah mulai memahami. Nah, namun bagaimana cara membuatnya atau penempatan did itu seperti apa, kemudian penempatan was itu di mana, kemudian penempatan were itu di mana, mari simak pembahasannya. Kita tahu dalam tenses ada yang namanya simple past tense. Nah, simple past tense ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya verbal, ada yang namanya nominal. Ini sudah kita bahas di awal-awal tadi, tapi belum tahu namanya. Dimana verbal itu rumusnya dia memakai did biasanya. Rumus pertama adalah kalimat positif subjek plus verb 2. Kemudian negatif dia menggunakan subjek plus did plus not plus verb 1. Kemudian interrogatif tadi sudah kita bahas, yakni did plus subjek plus verb 1 ya. Kemudian yang nominal, nah nominal ini biasanya dia memakai to be atau was atau were. Nah, jadi kalau verbal dia cirinya menggunakan did ya. Kalau interrogative question. Kalau yang nominal dia menggunakan was atau were. Kalau interrogative question. Kalau misalnya kalimatnya positif dia tidak menggunakan did, tapi di sini dia menggunakan verb 2 atau kalimat kata kerja bentuk kedua. Nah, jadi diperhatikan rumusnya nih anak-anak sekalian. Nah, ini rumus yang nominal, sedangkan ini rumus yang verbal. Jadi silahkan diperhatikan. Oke, kalau sudah memperhatikan bisa boleh dicatat ya. Jadi untuk nominal ada subjek, to be, was, were plus adverb, noun, adjective. Untuk negatif ada subjek plus was atau were plus not plus adverb, noun, adjective. Kemudian interrogatif dia to be-nya duluan, kemudian subjek plus adverb, noun, adjective. Kemudian ada kata atau tanda interrogatifnya. Lanjut. Nah, kita bahas lagi tentang apa sih simple past tense dan untuk verbal yang mana dia menggunakan did. Rumusnya sudah diketahui tadi ya. Subjek verb 2, subjek plus did not plus verb 1, kemudian did plus subjek plus verb 1. Contoh ini bisa dilihat contohnya. Nah, Nita bought a book yesterday. Nita beli sebuah buku kemarin. Nah, book itu itu adalah kata kerja atau verb kedua dari buy ya, membeli. Maka pada saat kita melihat kalimat seperti ini, ada perintah untuk membuat kalimat interrogatif. Maka kita harus mengubahnya sesuai dengan rumus di sini. Did, kemudian subjek, kemudian verb 1. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Did Nita
buy a book yesterday? Did Nita buy a book yesterday? Nah, kalau ini bentuknya negatif ya. Kita tidak mempelajari secara signifikan untuk negatif. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana cara membuat interrogative questionnya. Jadi seperti ini. Jadi pada saat kalian menemukan kalimat seperti ini dan diperintahkan untuk mengubah menjadi interrogatif, maka kata kerja kedua berubah menjadi kata kerja pertama, dan to be did-nya itu ada di depan subjek. Nah, baru dia complement atau objek. Oke, bisa ya. Nah, lihat penjelasannya. Nita itu berlaku sebagai subjek. Kemudian book itu verb 2. A book yesterday itu objek atau complement. Maka dia berubah jadi seperti ini. Did-nya terlebih dahulu, baru subjek, baru verb 1, baru objek atau complement. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian simple past tense bentuk did itu menggunakan verb pada setiap kalimatnya. Jadi kalimatnya pada simple past tense bentuk did, kalau kalian menggunakan past tense interrogative question, dia ada kata did-nya, berarti dia adalah simple past tense bentuk verbal. Ingat, bentuk verbal, artinya dia menggunakan kalimat verb atau kata kerja. Di mana verb itu terdiri dari dua. Nah, anak sekalian, ada regular verb, ada irregular verb. Nah, regular verb itu, nah seperti ini. Bisa diperhatikan ya, agak banyak pembahasannya tapi dipahami dengan pelan-pelan, insya Allah bisa saja. Bila regular verb, untuk verb pertama biasanya dia pada saat kita ubah menjadi verb kedua ada huruf yang ditambahkan. Biasanya ada day, a day, yet, atau yang lainnya. Bagaimana cara mengubahnya? Contoh, jika kalimat kata kerja itu mengandung dua konsonan. Maksud dua konsonan itu di bagian akhir, maksudnya kalimat kerjanya berturut-turut pada bagian kata kerja tersebut adalah dua konsonan. Apa itu dua konsonan? Yaitu dua huruf di luar huruf vokal. Nah, di sini kita lihat ada jump, itu ada M dan P, maka dia berubah menjadi jump. Nah, ditambah a day. Paint, painted. Bump, bump. Nah, seperti itu. Jadi jika dua huruf selain vokal ada di akhir, maka dia ditambah ed. Kemudian, jika sebuah verb memiliki akhiran yang susunannya konsonan vokal konsonan, maka huruf konsonan terakhir harus digandakan lalu ditambah ed. See the example below. Jadi dia konsonan H ya. Kemudian ada vokal A, kemudian ada T, maka huruf terakhir didabelkan. Kemudian ditambah ed. Contoh chat jadi chatted, stop jadi stopped, crop jadi cropped. Nah, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, apabila sebuah verb berakhiran W, X, dan Y, maka aturan nomor 2 tidak berlaku alias huruf akhir dari kata kerja yang asli jangan digandakan. Cukup ditambahkan ed saja. Contoh, jika dia konsonan tapi akhirannya W nih, dia berubah menjadi sewed. Kemudian ada konsonan, ada vokal, ada konsonan, dia jadi tambahi ed saja karena akhirannya Y. Kemudian jika akhirannya X juga ditambah ed saja. Artinya jika ada W, X, dan Y, maka peraturan kedua tidak berlaku lagi. Kemudian jika kamu menemukan kata kerja yang berakhiran E, gampang. Kamu hanya perlu menambahkan akhiran D pada akhir verb untuk mengubahnya menjadi verb kedua dan verb ketiga. Lihat contoh di bawah ini. Jadi akhirannya ada E, maka tinggal ditambahkan D. Trip, move, solve, dia berubah menjadi trivet, move, and solve. Nah, seperti itu. Ya, paham ya untuk di sini ya. Kalau tidak paham boleh diulangi lagi. Kemudian, nah, jika kata kerja berakhiran konsonan ada Y, ingat untuk ubah Y menjadi I, lalu disusul dengan tambahan ed misalnya. Nah, kalau tadi kan dia konsonan, vokal konsonan, ini konsonan saja.
ya. Konsonan saja, maka Y-nya berubah menjadi I dan kemudian ditambah ED. Cry jadi cried, try jadi tried, fry jadi fried, ya, fried, ya, seperti itu. Kemudian ini berhubungan dengan stressed atau penekanan saat pengucapan sebuah kata kerja. Jika suku kata terakhir dari sebuah kata kerja harus ditekan, kemudian dia diakhiri dengan huruf konsonan vokal konsonan, maka konsonan terakhir harus didouble lalu ditambah ed. Misal, ini penekanan ya, incurred, maka dia berubah menjadi incurred. Favor, maka dia berubah menjadi favored. Nah, seperti itu. Ya, agak susah memahami jika satu kali saja, maka boleh diulang-ulang ya. Terakhir, hampir mirip dengan poin sebelumnya, kalau kamu ingin menggunakan bentuk lampau dari kata kerja yang suku kata pertamanya harus diberi tekanan, lalu akhiran verbnya yaitu konsonan, vokal konsonan cukup ditambahkan ed saja, tanpa harus menggandakan huruf konsonan akhir. Contoh, ini penekanan open menjadi opened, enter menjadi entered, swallow menjadi swallowed. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, jika ada penekanan, maka hurufnya adalah konsonan, vokal konsonan, maka dia berubah menjadi ed saja. Nah, itulah perlakuan atau syarat dari regular verb ya. Kalau belum paham boleh diulang videonya. Nah, kemudian irregular verb. Nah, irregular verb ini anak-anak sekalian adalah kata kerja tidak beraturan ya, tidak mengikuti aturan umum seperti tadi. Jadi pembentukan lampau atau past tense dan past participle-nya adalah seperti ini. Misalnya be ya, ada atau berada. Was word past tense atau verb 2, been past participle verb 3 ya, dia berubah nih. Kemudian nih, begin, kata kerja pertama, maka dia berubah menjadi kata kerja kedua, began. Kemudian kata kerja ketiga, begun. Kemudian swim, dia berubah menjadi swam, dia berubah menjadi swum kalau kata kerja ketiga. Write, dia berubah menjadi wrote, dia berubah menjadi written. Sama halnya dengan buy tadi, dia berubah menjadi bought. Jadi untuk irregular verb ini memang harus lebih belajar lagi. Biasanya di kamus di tengah itu bisa kalian temukan. Jadi silahkan dihafalkan saja satu persatu. Kemudian kita langsung praktik ya. Cara merubah kalimat menjadi interrogative question. Yang pertama dulu bentuk verbal ya. Anak-anak sekalian, mari kita lihat. Bagus song in competition last night. Nah, maka saat kita merubah menjadi kata interrogatif, dia berubah menjadi did Bagus sing in competition last night. Nah, seperti itu. Jadi did subjek kata kerja pertama. Kemudian contoh yang kedua, Mrs. Nita run in this morning. Maka pada saat kita merubahnya menjadi interrogative question, dia berubah menjadi was Mrs. Nita run in this morning. Dan terakhir, he jumped to the river yesterday. Maka dia berubah menjadi did he jump to the river yesterday. Nah, seperti itu. Sudah bisa ya? Sambil dipraktekkan di rumah, anak sekalian. Kemudian simple past tense yang kedua adalah bentuk nominal. Nah, rumusnya sudah kita ketahui tadi bahwa di situ ada was, where, di mana subject to be adverb non adjective itu adalah rumusnya. Langsung saja. Ini saya yakin sudah paham ya. Subjek itu terdiri dari 7. Ada I, he, she, it, you, we, they. Ini menentukan anak-anak sekalian penggunaan dari was dan where-nya. Dimana jika subjeknya itu I, he, she, it, dia harus menggunakan was. Kemudian jika you, we, they, dia harus menggunakan where. Nah, jadi ingat 4 subjek ini dia harus menggunakan was. Kemudian jika 3 subjek ini dia menggunakan where. Ingat ya. Contoh, my cat was there last night. My cat itu berarti it ya, karena bukan manusia, tapi dia kata benda ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian mari kita lihat pembahasannya. My cat itu subjek, kemudian was itu to be, kemudian there last night itu komplementnya atau objeknya.
Kemudian setelah kita ingin merubah menjadi kalimat interrogatif, maka dia berubah was-nya ke depan terlebih dahulu. To be, kemudian my cat itu subjek, kemudian there last night itu objek. Ya, seperti itu anak-anak sekalian. Oke. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak untuk interrogative question pada pertemuan kita kali ini. Silahkan dipelajari anak-anak sekalian dan jangan lupa terus belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar bisa membantu channel ini terus berkembang. Salah hilap mohon maaf. Bapak undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.